Halo sahabat FT News, Anda tahu Danau Toba, sebuah danau terbesar bahkan di Asia Tenggara yang memiliki sejarah peradaban yang begitu panjang. Dan tahukah Anda bahwa di kawasan ini juga sudah dilindungi oleh UNESCO karena sudah tercatat dalam Geopark, situs Geopark yang tercatat di UNESCO. Dan bersama saya sudah hadir Ito Kori Paroma Panjaitan. Beliau adalah manajer Pusat Informasi Geopark Caldera Toba. Horas, Ito Kori, apa kabar? Apa? Nah, kabar baik. Tolong Ito jelaskan apa itu sih Geopark Caldera Toba? Terima kasih Pak Roso, udah bisa dikasih kesempatan untuk memberikan sedikit terkait dengan Geopark Caldera Toba. Yeah. Jadi Geopark Caldera Toba itu adalah hasil letusan Gunung Toba. Oh. Itu dari 3 kali letusan Gunung Toba dan 1 kali pengangkatan Pulau Samosir. Nah, jadi itu sekitar 800.000 tahun yang lalu meletus pertama sekali, yaitu membentuk kaldera dari Ciba-Ganding sampai ke Meat. Ciba-Ganding sampai ke Meat. Ini itu yang pertama kaldera yang terbentuk. Kemudian yang kedua kali meletus lagi 500.000 tahun yang lalu, terbentuk itu kaldera dari Haranggaol sampai ke Sipiso-Piso. Oh, silangnya. Dari ke daerah Karo dan Silahi Sabungan. Kemudian itu yang ketiga ini yang menjadi super volcanonya itu 74.000 tahun yang lalu meletus, itu yang ketiga. Bentang alam yang paling gede itu adalah dari Huta Ginjang, Sipinsur dan Bakaratipang. Nah, itu geosite-nya yang menjadi dikelola sekarang. Dan itu hampir setengah dari perut bumi itu dari Pulau Sumatera itu dikeluarkan oleh karena hasil letusan itu, hasil letusan Gunung Toba itu. Nah, jadi saking besarnya ledakan itu yang hingga sampai ke Indochina gitu kan, butiran vulkanonya itu. Nah, jadi sempat juga Toba itu mengalami 10 tahun winter karena tidak saking tebalnya debu vulkanonya, jadi matahari tidak bisa kita lihat gitu. Nah, jadi kemungkinan karena itulah menjadi tanaman, makhluk hidup pada saat itu mati. Nah, jadi kemudian tapi alam mulai seimbang, panas bumi mulai terisi kembali, yang membuat alam itu seimbang. Kubangan yang tadi itu hasil letusan itu kan kubangan besar. Nah, jadi alam sudah seimbang, hujan mulai turun. Nah, hujan itulah yang memenuhi kubangan besar tadi. Nah, itulah yang membentuk Danau Toba. Nah, panas bumi semakin terisi kembali dan semakin menjaga keseimbangannya. Bumi itu mendorong bebatuan yang ada di atasnya itu ke atas hingga membentuk daratan. Nah, itulah proses pembentukan dari Pulau Samosir itu sendiri. Nah, yang Pulau Samosir yang ada di tengah-tengah Danau Toba. Nah, jadi itulah proses dari pembentukan Geopark Caldera itu Toba tadi. Nah, jadi Geopark itu sendiri kan sebenarnya itu taman bumi yang sebenarnya seharusnya kita lindungi. Jadi basis daripada Geopark itu adalah lingkungan hidup dan pertanian. Jadi sebenarnya masyarakat itu ya kita biarkan saja mereka sebagai petani kalau memang mereka jadi petani dengan dirinya sendiri. Tapi mereka bisa mensupport dunia pariwisata atau dunia yang lain, bidang-bidang lain. Yang pasti itu adalah untuk kesejahteraannya mereka tujuannya daripada karena itu ada 3 hal yang kami lakukan untuk mengelola geosite yang sudah ditentukan oleh UNESCO. Itu ada 16 geosite. 16 geosite ya? Iya, yang tersebar di 7 kabupaten. Jadi Danau Toba itu kan ada di 7 kabupaten yang bersinggungan langsung. Jadi itu tersebar di 7 kabupaten itu 16 geosite itu. Itulah yang dikelola oleh pengelola geosite. Masing-masing pengelola geosite itu. Salah satunya saya yang mengelola itu. Nah, jadi geosite inilah yang sebenarnya yang sedang kita perjuangkan untuk bisa berkembang, bisa mensejahterakan masyarakat lokal. Ya, betul. Jadi yang kita upayakan itu adalah manajemen yang kita lakukan, salah satunya adalah
edukasi, edukasi, konservasinya juga ada, konservasi, dan pemberdayaan masyarakat. pemberdayaan masyarakat. Jadi setiap geosite itu kita upayakan agar memperluas itu menjadi suatu kawasan yang berhasil, yaitu dengan cara mengedukasi tadi. Tak lupa juga kita harus mengkonservasi. Tapi konservasi itu juga kan harus ada regulasi yang bisa mendukung itu. Tanpa itu tidak akan berhasil gitu loh. Baru pemberdayaan masyarakat banyak kita lakukan, pembinaan-pembinaan kepada masyarakat agar mereka juga mulai mengembangkan usaha-usahanya dengan cara yang lebih baik lagi. Ya, seperti UMKM, seperti itu pun kita lakukan ke masyarakatnya. Nah, jadi untuk satu kawasan geosite itu ada 3 hal yang harus ada di kawasan itu, yaitu geologinya, keragaman geologinya, keragaman hayatinya, dan keragaman budayanya. Nah, jadi keragaman itulah, ketiga hal inilah yang menjadi poin dasar dari satu geosite yang ada di geopark itu sendiri. Nah, jadi ketiga hal ini harus berkesinambungan. Artinya geologi itu memberikan apa ke hayatinya, sumber hayatinya. Mungkin tanamannya menjadi subur karena faktor dari geologi itu. Nah, tanah yang subur itu akan memberikan manfaat juga, manfaat ke masyarakat dengan tanaman yang subur, mensejahterakan mereka, ya itu bisa. Dan sekarang karena adanya geotourism itu, nah, akhirnya itu bisa memberikan juga peluang kepada para pengunjung, kepada orang-orang lain yang ingin menyaksikan apa sih itu geoparknya. Nah, melalui itulah kaitannya geotourism itu kita kenalkan kepada pengunjung. Nah, jadi agak berbeda dengan wisata biasa gitu kan. Nah, kalau geotourism itu kan ketiga hal itu, unsur itu harus kita sampaikan juga ke mereka. Itu saya rasa itu Pak yang bisa. Itu Kori, terima kasih sekali. Sahabat FX News, Anda juga mungkin baru tahu bahwa Danau Toba tercipta karena letusan gunung sekitar 800 tahun yang lalu. Betul ya, Bu? 800.000. 800.000 tahun yang lalu. Artinya, Anda bisa bayangkan bahwa dulu tidak ada Danau Toba. Itu adalah menjulang gunung besar yang kemudian meletus pada 800.000 tahun yang lalu dan kemudian membentuk kaldera yang kemudian letusan kesekian ratusan ribu kemudian dan memunculkan daratan yang sekarang kita kenal sebagai Pulau Samosir, dan saat ini Anda mengetahuinya sebagai sebuah kawasan yang sangat cantik, Danau Toba. Tentu saja karena terbentuk dari ratusan ribu tahun yang lalu, maka dia layak jika kemudian meninggalkan satu situs-situs geosite yang kemudian diakui oleh UNESCO. Nah, barangkali Ito Kori, bagaimana proses Danau Toba, kaldera Toba masuk dalam agenda UNESCO dan diakui sebagai salah satu geopark, itu satu. Yang kedua, manfaatnya apa sih kita diakui sebagai salah satu geopark oleh UNESCO? Geopark kaldera Toba itu memang setelah dia prosesnya ya, setelah dia disahkan menjadi geopark nasional, dulu. Kemudian kita diajukan sebagai aspiring untuk geopark untuk UNESCO, diajukan ke UNESCO untuk dinilai. Nah, dan kita sudah berhasil mencapai itu, mendapatkan sertifikasi daripada UNESCO itu. Sebenarnya sangat bagus sekali ya sertifikasi itu, karena itu kan label internasional. Itu satu. Berarti artinya kita harus mengelola kawasan geopark kaldera Toba itu dengan cara internasional juga standarnya. Nah, jadi pada saat pengunjung datang, mereka sudah tahu gitu loh dengan segala pengelolaannya ini seperti apa. Memang kita kalau geopark kaldera Toba itu kan lebih ke arah pendidikan ataupun sains ataupun penelitian, lebih banyak ke sana. Karena ini kan hanya minat khusus sebenarnya. Nah, jadi mungkin untuk menengah ke atas yang lebih tertarik dengan hal-hal ini. Tapi sebenarnya kita bisa juga buat fun. Artinya banyak juga filosofi-filosofi ataupun cerita-cerita legenda tentang kawasan itu, kawasan geopark itu yang bisa kita sampaikan ke pengunjung dengan cerita, dengan storytelling yang bisa menarik minat mereka. Seperti misalkan tadi kan itu kalau
letusan yang pertama itu kan 800.000 tahun yang lalu. Iya, Tapi ternyata di sana ada juga yang batu yang sudah berumur itu Lebih lama lagi. 120 juta tahun. Sebelumnya. Iya. Wow. Jadi ini kan yang menjadi pertanyaan kita, batu itu berasal dari mana gitu. Nah, hal-hal seperti itulah yang mungkin yang menarik bagi para geologi. Betul. Nah, jadi mereka akan mencari tahu kok bisa sih ini kan batu yang berbeda, Betul. bukan dari hasil letusan Gunung Iya, Toba iya. gitu. Tapi ini dari mana kok bisa nyampe di sini gitu. Nah, ada di beberapa titik itu, satu di Sibaganding, satu di Taman Eden, satu di geosite-nya Batu Basiha. Batu Basiha yang paling tua di Kabupaten Toba. Nah, jadi artinya inilah yang menjadi daya tarik bagi tamu-tamu yang bisa mungkin berminat untuk melihat geosite kita. Nah, jadi sebenarnya ini yang menjadi tugas berat bagi Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba itu untuk membuat storytelling yang bisa lebih gampang atau lebih mudah, lebih gampang dicerna oleh masyarakat umum. Nah, ini salah satu adalah untuk memudahkan kita untuk melakukan edukasi geopark itu sendiri gitu. Nah, jadi setelah kita berikan seperti itu, ya diharapkan itu bisa menjadi, karena salah satu poin yang menjadi dari UNESCO-nya adalah edukasi itu. Edukasinya ya. Jadi masyarakat sekitar geosite itu harus tahu, harus paham apa itu geopark itu gitu loh. Apa itu manfaatnya buat mereka. Karena kalau geopark itu seharusnya membuat mereka itu lebih sejahtera. Harusnya. Itu utamanya itu. Jadi pertumbuhan ekonomi ada di situ. Di samping mereka sudah punya mata pencarian sebagai petani atau apapun itu, tapi dengan adanya pengelolaan yang lebih baik, itu bisa menambah kesejahteraannya mereka. Masyarakat. Iya, betul. Dan akhirnya masyarakat itu pun ya bisa menjadi, yang tinggal di desa itu bisa menjadi desa-desa mandiri, desa-desa yang lebih sejahtera dengan alamnya, dengan pesonanya sendiri. Nah, jadi kayak tadi pertanyaannya untuk apa sih itu manfaatnya gitu ya. Sebenarnya sangat bermanfaat tadi. Dengan label internasional itu membuat kita sejajar dengan geopark dunia lainnya. Di dunia lain. Ya, global ininya. Jadi artinya kita kan dibantu untuk dipromosikan di media internasionalnya juga. UNESCO. Jadi iya betul. Jadi ada ratusan geopark dunia itu sebenarnya itu bisa disampaikan di situ. Nah, jadi mereka akan mengenalkan Toba itu. Jadi artinya Toba itu bukan hanya milik orang Batak. Toba itu bukan hanya milik orang Indonesia, tapi seluruh dunia. Karena itu menjadi warisan dunia gitu kan. Nah, itu manfaatnya untuk kita semua, dan itu juga bisa menjadi bahan atau laboratorium alam ya, namanya untuk para peneliti. Para arkeolog juga, para geologisnya juga. Jadi mereka bisa mendapatkan informasi terkait Toba itu. Kalau masih pengen diteliti lagi, ada lagi yang harus dicari, silakan saja gitu. Nah, jadi dengan segala keragaman tadi, keragaman geodiversity-nya, biodiversity, dan kultur diversity-nya. Oke. Semakin menarik, sahabat Yofte News. Nah, satu catatan penting adalah bahwa Danau Toba itu tidak hanya milik komunitas masyarakat Batak. Danau Toba tidak hanya milik bangsa Indonesia, tetapi Danau Toba adalah warisan dunia. Nah, terakhir, Ito Kori, apa harapan Ito Kori setelah Toba mendapat pengakuan dari UNESCO? Harapannya seperti apa kepada pemerintah dan kepada masyarakat, sehingga ke depan betul-betul efek positif dari status geopark kaldera Toba itu betul-betul membawa manfaat untuk masyarakat di sekitar Danau Toba? Sebenarnya saat ini saya juga sedang galau ya. Galau dalam arti kita akan mendapat kartu kuning dari UNESCO terkait dengan geopark kaldera Toba itu. Nah, jadi sebenarnya itu peringatan kartu kuning berarti. Ya. Karena ada 6 rekomendasinya UNESCO yang sebenarnya harus kita penuhin. Yang itu belum dipenuhi? Sebenarnya sudah kita lakukan, tapi ada hal-hal yang memang membuat
penilaian daripada asesor kemarin pada saat mereka datang. Asesor dari UNESCO itu datang, yang satu dari Cina dan sama Korea. Mereka menilai dan melihat di lapangan. Kita kan mengajukan, kita propose pengajuan untuk revalidasi. Nah, pada saat direvalidasi, nah jadi kan mereka tidak hanya melihat di kertas. Mereka ke lapangan, mereka turun lapangan langsung. Dilihat itu semua. Nah, ternyata banyak kesalahan mungkin ya, kekurangan lah, bisa kita bilang itu sebagai kekurangan di lapangan. Akhirnya itu yang membuat mereka agak confused karena tidak sesuai dengan dosir, dengan apa yang mereka, dengan pengajuan revalidasinya, dengan apa yang di lapangan. Banyak yang berkurang. Kayak misalkan untuk 6 rekomendasi yang disampaikan mereka itu sebagai catatan yang harus kita perbaiki agar kita bisa mendapatkan green card itu. Salah satunya itu seperti misalkan edukasi. Masyarakat setempat itu kurang. Kemudian semua petunjuk-petunjuk arah pun tidak ada. Kurang, masih berkurang. Ya, jadi terus label-label UNESCO-nya tidak kita tempelkan di situ. Jadi tidak ada rasa kebanggaan di kita bahwa ini sudah label internasional loh. Label itu tidak kita masukkan. Mereka agak tersinggung juga. Nah, kemudian dengan partnership kita seperti apa, ya itu juga nggak ada. Dan kemudian mitigasi bencana juga. Nah, itu juga perlu sebenarnya kita lakukan sebagai konservasi kita untuk lingkungan hidup kita. Baru masih banyak hal yang panel-panel edukasi itu juga yang harus sebenarnya kita persiapkan gitu. Di samping materi-materi lain yang masih bisa kita harus perbaiki kembali. Nah, jadi materi-materi itulah yang sekarang lagi kami perjuangkan untuk bisa kita penuhi semua rekomendasi apa yang dimintakan oleh UNESCO, dan nanti itu pada saat untuk menilai kembali para asesornya itu bisa memberikan nilai untuk kita bisa menuju green card. Nah, jadi kalau kita tidak bisa memenuhi itu ya ini. Tapi sebenarnya memang pemerintah juga sudah harus lebih ini. Kami tidak, kalau saya bicara biaya mungkin kan terlalu bodoh saya bicara biaya. Sebenarnya itu bisa aja kita cari. Ya, biaya itu. Tapi bagaimana caranya? Nah, hanya saja memang kita di manajemen salah satu kekurangannya. Karena single manajemen itu sangat diperlukan. Nah, jadi bagaimana? Jadi bukan hanya ada ininya organisasi udah, tapi tetap harus terlihat. Koordinasi antara di 7 kabupaten itu, harus di 16 geosite itu harus terlihat koordinasi yang baik. Dan ternyata pada saat mereka menilai itu kurang. Ada yang di lapangan itu yang saling inilah. Nah, ya itu biasalah saling sikut atau apa. Nah, kurangnya koordinasi antara pemerintah dengan warga lokal dengan pengelola. Nah, itu yang membuat kita mungkin menjadi tanda kutip gitu di mereka gitu. Ini kenapa sih bisa begini? Oh, jadi gara-gara ini. Nah, kemudian ada juga yang tadinya ada aksara Batak gitu yang misalkan petunjuk jalan namanya misalkan apa, dibuat aksara Bataknya di bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya biasanya itu kan ada. Dulu di dosir ada. Tapi setelah revalidasi itu hilang. Nah, itu mereka jeli loh. Dan itu bisa dilihat sama mereka, akhirnya disampaikan ke kita, kenapa hilang gitu. Itu kan kultur diversity-nya itu harus kalian sampaikan gitu loh. Nah, jadi itulah ininya salah satu yang membuat kita yang terbeban. Artinya kita memang untuk membuat segala sesuatunya itu seperti saya misalkan pribadi sebagai pengelola geosite. Saya kan harus bertemu dengan warga, harus mengedukasi mereka. Saya kan butuh biaya. Saya menggunakan apa? Saya butuh sesuatu untuk yang bisa saya gunakan untuk bisa. Minimal hanya minum air putih juga kan. Tapi kan itu biaya juga. Nah, untuk membuat memaintain itu kita kurang gitu loh. Jadi artinya ini mungkin menjadi pemikiran bagi kita semua, bukan hanya pemerintah saja atau hanya badan pengelolanya saja, tetapi ke seluruh segenap masyarakat, terutama masyarakat Toba, kawasan Danau Toba itu ya harus memikirkan itu juga. Jadi label itu sangat bermanfaat sebenarnya buat kita untuk kedepannya. Itu. Mudah-mudahan lah itu green card ini bisa dapat green card ya. Dapat green card. Terima kasih Ito Khoury, sahabat FT News.
masih sangat panjang sebenarnya perbincangan kita tentang Danau Toba, khususnya geopark. Dan saya ikut prihatin bahwa status geopark yang sudah ditetapkan oleh UNESCO hari ini sudah berada pada ambang kritis karena kita mendapatkan yellow card, yang itu artinya kalau kita tidak segera memenuhi standar sesuai notifikasi UNESCO yang ada, maka bisa jadi akan dicabut status geopark tadi. Sehingga saya kira ini tidak saja harus menjadi concern warga 7 kabupaten yang ada di sekitar Toba, tapi juga menjadi concern pemerintah daerah Sumatera Utara, juga kepada pemerintah pusat, supaya status geopark Kaldera Toba tetap bisa menjadi green card dan bisa menjadi satu objek wisata yang bermanfaat bagi masyarakat, utamanya di sekitar kawasan Danau Toba. Saudara-saudara, bersama Ito Kori mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.